إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini isu radikal memenuhi sosmed dan juga pemberitaan. Lagi-lagi pihak yang tertuduh mereka secara sentimen mengarahkan kepada dakwah yang mulia, yaitu dakwah salafiyah. Mereka secara membabi buta mengalamatkan ekstremisme kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan perlu diketahui pihak pertama kali yang menggulirkan isu itu adalah Prancis dan Amerika, menuduh setiap orang yang komitmen kepada Islam dengan tuduhan fundamentalis. Kemudian yang mereka melakukan gerakan Islamisasi dengan teroris. Hadirin sekalian, itu tidak aneh karena mereka memang fobia terhadap Islam, sehingga mereka mencoba untuk menggulirkan Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah. Ternyata lagi-lagi yang dimaksudkan Islam rahmatan lil alamin dan Islam wasatiyah alias moderat adalah Islam yang berpihak kepada barat dan tidak mengusik budaya barat yang sekuler dan liberal. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pada kesempatan khutbah ini saya ingin dudukkan bahwa sebetulnya Islam secara ajaran itu tidak bisa dinilai ekstrim dan tidak ekstrim. Ekstremisme itu hanya muncul pada ekspresi, bukan pada ajaran. Ekstremisme itu hanya muncul pada ekstremisme, ekspresi keislaman seseorang. Oknum, bukan dialamatkan pada ajaran. Karena secara aslinya ajaran Islam itu ajaran yang memihak pada keadilan. Sehingga umat yang mengamalkan Islam secara konsisten disebut ummatan wasatah. Dengan demikian hadirin sekalian, ketika kita berpihak la syarqiyah wala gharbiyah, yang itu nurun ala nur, akan menjadi umat rahmatan lil alamin. Cuma akhirnya Islam rahmatan lil alamin itu dialihkan
menjadi Islam yang berpihak kepada Barat, Islam yang berpihak kepada kelonggaran, fleksibel yang keluar dari Islam. Kita tidak ingkari Islam itu berpihak kepada kemudahan, dan Islam itu mudah, tapi mereka mencoba untuk menjungkir balikkan, akhirnya berubah menjadi mudah itu Islam. Ketika dia menguraikan Islam dengan versi mereka, maka yang ada adalah memudah-mudahkan ajaran Islam, mencoba menarik Islam pada kemauan zaman, keinginan manusia, bukan kemauan zaman dan keinginan manusia disesuaikan dengan keinginan dan kemauan Islam, sehingga Islam dijadikan seperti bak tong sampah yang terbuat dari karet, yang bisa ditarik oleh siapapun untuk mewadai sampah-sampah pemikiran mereka. Islam sangat membenci sikap ekstremisme, tapi dengan catatan radikal perlu kita luruskan. Karena radikal itu memiliki makna dua, positif, yaitu maknanya adalah tajdid, pembaruan, terus kemudian islah, perbaikan, yang menjurus kepada pendalaman Islam yang hakiki. Makanya istilah radikal itu tidak salah secara total. Makanya segala sesuatu yang fundamental, sesuatu yang mendalam itu disebut dengan radikal. Makanya ada kopi asli namanya kopi radik. Dengan demikian, di antara prinsip-prinsip ilmu filsafat itu nomor 3 apa? Radikal. Itu mereka mengakui bahwa istilah radikal itu tidak salah. Di dalam keilmuan mereka, di antara ciri-ciri ilmu yang mereka kembangkan, yang mereka bela, yang tidak lain adalah filsafat, ciri-cirinya ada radikal, artinya mendalam dan dasar. Kemudian makna negatif tidak lain adalah persamaan sinonim daripada ekstremisme. Dan secara umum, sebelum saya menguraikan panjang lebar soal kaitannya dengan sumber radikalisme, bahwa aksi bom bunuh diri itu bukan jihad, matinya tidak syahid, dan pelakunya bukan mujahid. Adapun urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah, karena pada akhirnya wa may yusyrik billah, ya, siapa yang syirik kepada Allah itu yang membatalkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sejak zaman dahulu, ikhwah sekalian, ekstremisme itu sudah mendominasi pada kehidupan manusia. Bukankah awal penyimpangan kaumnya Nabi Nuh itu berawal dari ekstremisme? Bersikap berlebihan kepada tokoh, akhirnya disembah, kemudian menjadi Tuhan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Sikap ekspresi pemeluk agama, oknum agama itulah yang membuat sikap ekstremisme. Jadi ajarannya nggak ada. Makanya Rasulullah SAW juga memperingatkan kaumnya, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Waspadalah terhadap sikap ekstremisme, karena ekstrim itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan ternyata bukan hanya zaman dahulu dan bukan hanya sekarang, zaman Rasulullah masih hidup, Islam masih eksis pun, ekspresi keagamaan yang ekstrim itu muncul. Ada 3 orang yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW untuk mengecek ibadahnya Rasulullah. Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu meremehkan dengan dasar itu kan Rasulullah,
karena sudah diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Apatah kita yang belum ada jaminan? Kalau memang begitu, saya akan puasa terus, gak pernah buka, saya akan qiyamul lail, tidak pernah tidur, dan saya tidak akan menikah dan makan daging. Akhirnya Rasulullah keluar. Wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billah wa taqakum bihi. Sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Inni usalli wa anam. Aku mau sholat juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa juga buka. Wa inni atazawwajun nisa. Saya juga menikah dengan perempuan. Wa akulul lahma, dan makan daging. Faman raghiba an sunnati. Berarti sunnah di sini adalah cara beragama, bukan hanya sekedar tidak wajib. Cara beragamanya Rasulullah adalah wasatiyah. Cara beragamanya Rasulullah memihak kepada al-wasat al-adl, tidak bengkok kanan bengkok kiri, condong ke depan atau ke belakang, tegak, la syarqiyah wa gharbiyah, karena dibangun di atas suatu nur, ada nur, cahaya syariat, cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umatnya mengamalkan secara konsisten dan berpegang teguh terhadap nur itu akan menjadi ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dengan demikian, hadirin sekalian, tidak benar orang yang konsisten berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu ekstrim. Bahkan Rasulullah sebaliknya mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Ikhwas sekalian, fenomena ekstremisme di tengah umat Islam itu ada di 3 hal, ya, yang sudah muncul pada zaman Rasulullah juga. Di antaranya didalangi oleh Zulkhuwaisirah, seorang badui yang muncul 2 kali di tengah umat Islam pada zaman Rasulullah. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW membagi zakat, dia bersuara mengatakan, "I'dil ya Muhammad," bersikaplah adil wahai Muhammad. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan ku penggal leher dia." Jangan. Rasulullah mengatakan, "Illam adil faman dalladhi ya'dil." Kalau aku tidak bisa berbuat adil, siapa lagi? Saat keduanya Rasulullah sedang membagi ghanimah di Ji'ranah, habis perang apa? Hunain. Ketika itu orang tersebut juga datang yang nonong sidatnya, ya, dan juga alisnya itu rada tebal, dan kemudian kedua matanya agak masuk ke dalam, dan memakai sarung yang cingkrang belakangnya. Dia mengatakan, "Ittaqillaha ya Muhammad fi qasmil ghanimah." Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad di dalam membagi ghanimah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kalian tidak percaya pembagian saya, Allah yang ada di langit sana sudah mempercayai saya. Akhirnya Umar bin Khattab izin, "Ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher dia." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan, dia memiliki saudara-saudara di belakang sana yang aku takut fitnah, di mana dia akan menyebarkan isu Muhammad membunuh saudaranya sendiri." Dan itu betul, dan akan laku isu itu karena banyak orang-orang pinggiran Badui yang baru masuk Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau seandainya orang ini dibunuh, setelah itu umatku tidak akan berselisih satupun. Masya Allah. Berarti mereka inilah yang menjadi biang perselisihan, biang perpecahan di tengah umat. Demi Allah, kalau seandainya orang ini dibunuh, tidak ada 2 umatku yang berselisih. Jadi akor
Dan Rasulullah mengatakan, sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an wa lam yablughu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari tulang rusuk orang ini anak cucu turunan mereka yang membaca Al-Quran begitu fasih, tetapi tidak sampai kepada tenggorokannya, keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Artinya hadirin sekalian, komentar ini persis seperti komentar Ibnu Abbas ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka. Kami malu salat kami dengan salat mereka, puasa kami dengan salat puasa mereka. Bacaan Al-Qur'annya bagus, salat mereka sangat khusyuk dan puasa mereka sangat banyak. Tapi keluar dari agamanya karena pemahaman. Makanya penyimpangan pertama kali di umat ini adalah ghulu akibat tafsir Al-Quran dan Sunnah yang menyimpang, ditafsiri dengan tasyaddud. Makanya betul kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang beribadah dengan khauf akan menjadi khawarij, dan siapa yang beribadah dengan roja akan menjadi murji'ah, dan siapa yang ibadah dengan mahabbah dia akan menjadi zindik. Oleh karena itu hadirin sekalian, fenomena ekstremisme di tengah umat Islam itu ada tiga hal. Yang pertama, ekstremisme di dalam menafsiri Al-Quran dan Sunnah dengan tafsir tasyaddud yang ekstrim, yang mendahulukan berbagai macam khauf yang telah didahului didominasi oleh orang-orang khawarij. Yang kedua, ekstremisme di dalam menerapkan hukum-hukum Islam, alias melazimkan suatu yang tidak lazim, mewajibkan suatu yang tidak wajib, mensunnahkan suatu yang tidak sunnah, melarang suatu yang tidak dilarang. Itu juga jatuh ke dalam ekstremisme. Dan yang ketiganya adalah ghulu, alias ekstrim di dalam memvonis orang, alias memuji berlebihan sehingga menganggap dia itu maksum, juga ekstrim, dan mencela berlebihan sehingga dia seakan keluar dari Islam, kafir, dan termasuk memvonis secara gegabah seorang dianggap ekstrim, radikal, dan sebagai sumber teroris. Itu juga ekstrim. Jadi ekstrem itu bisa muncul bentuk pujian, ekstrem itu bisa muncul bentuk cacian. Siapa yang mencaci secara ekstrem juga radikal. Siapa yang memuji secara ekstrem juga radikal. Sebetulnya hadirin sekalian, sumber radikalisme itu bukan dari yang telah marak di sosmed, yang telah banyak digulirkan oleh orang-orang awam. Tuduhan yang tidak berdasar. Sebetulnya ekstremisme itu muncul di tengah kita akibat dari tiga pilar itu tadi. Menafsirkan nas agama secara ghulu, berlebihan, secara ekstrim. Akhirnya muncul hukum-hukum yang wajib padahal tidak ada yang mewajibkan. Hukum-hukum yang sekarang ini dikatakan haram padahal tidak ada yang mengharamkan. Atau memuji tokoh secara berlebihan juga ekstrim, mencela tokoh berlebihan juga ekstrim. Dengan demikian, ikhwah sekalian, kenapa muncul berbagai macam tindakan kekerasan? Sebetulnya adalah reaksi sikap karena kemiskinan, pengangguran. Itu adalah kondisi ekstrim yang dialami seseorang. Coba bayangkan, memenuhi kebutuhan pokok aja nggak bisa, Pak. Jadi dia mengalami suatu kondisi yang sangat ekstrim, kemiskinan yang sangat ekstrim, akhirnya ada reaksi balik yang otomatis sepadan dengan keadaan tersebut. Yang kedua adalah kemaksiatan dan juga kekufuran, pelanggaran secara ekstrim dilakukan, maka muncul juga reaksi sepadan dengan itu. Apalagi doktrin agama yang salah, kurang memahami maslahat dan madarat, itu juga akan menimbulkan ekstremisme. Dan ijtihad secara serampangan juga menumbuhkan ekstremisme, atau menangkap informasi secara serampangan juga akan menimbulkan ekstremisme. Jadi di sana ada sumber-sumber banyak. Sekarang jangan menggampangkan
memudahkan satu kesimpulan Salafi sebagai pintu terorisme. Itu sangat menggampangkan, itu sangat memudahkan persoalan, bahkan dia menimbulkan masalah yang lebih besar. Ini namanya bukan menjadi solusi tapi menjadi masalah. Harusnya seorang tokoh, kita semua harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dari mana pintu itu? Sehingga masuk lewat Salafi yang dakwah mulia yang diusung oleh Rasulullah dan sahabatnya. Bahkan mereka lah yang sekarang ini mendapatkan satu gelar Al-Firqatun Najiyah, yang ketika Rasulullah SAW ditanya, ma ana alaihi yawma wa ashabi, ajaran yang telah aku tanamkan, aku kembangkan dan sebarkan oleh para sahabat. Makanya ketika muncul perselisihan yang sangat banyak, fitnah yang sekarang merajalela, Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itulah yang sekarang ini dikembangkan oleh dakwah salafiyah. Itulah dakwah yang digelorakan oleh dakwah salafiyah dimanapun. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita semuanya telah menghadapi suatu perkara yang sama, yaitu apa? Perkara fitnah yang dibutuhkan kesabaran. Seperti yang dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, wa ma yabqa minad dunya illa balagh fitanun wa'iddu lil fitani sabron. Tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali fitnah dan ujian cobaan. Persiapkan untuk menghadapi berbagai macam ujian itu apa? Kesabaran. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaklah bersabar. Dan begitu juga wasiat-wasiat Rasulullah, wasiat-wasiat sahabat, wasiat salafun salih. Kenapa? Karena kita menjadi pengikut yang terasing. Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Siapa ghuraba terasing? Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nuzza' minal qabail, segelintir dari kampung-kampung yang terpelosok. Di dalam hadis yang lainnya, unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang busuk, yang jahat, yang bobrok, yang buruk, banyak sekali yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzina yuhyuna sunnah, mereka yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan oleh banyak manusia. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, itulah al-ghuraba. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu beragama seperti memegang bara api. Al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamrah. Tidak ada sesuatu yang paling terbaik kecuali sabar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayy minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة